Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, sukacita tersendiri kalau saat ini kita berada di tengah-tengah perhimpunan orang-orang percaya. Ada sukacita sore hari ini? Ada ya, rupanya sudah mulai dingin sehingga sudah banyak yang berjaket tebal ya, lumayan. Jaga kesehatan karena memang pergantian seperti ini bakal gampang kena flu ya. Saudaraku, pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Buah Roh Bukti Nyata Transformasi. Buah Roh Bukti Nyata Transformasi. Kita akan baca bersama dasar firman Tuhan pada sore hari ini dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. 1, 2, 3. Buah roh ialah, oh enggak ada ya. Rupanya kurang komplit. Ya enggak apa-apa, itu bunyinya Galatia itu. Tetapi buah roh ialah gitu ya, terus ini 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, kalau kita perhatikan bersama, sebenarnya memasuki bulan ini itu hampir semuanya terambil dari Galatia ini ya. Bapak Gembala yang minggu pertama menyampaikan tentang kerendahan hati kalau nggak salah ya. Lalu Ibu Gembala menyampaikan tentang kemurahan. Dan minggu kemarin Bapak Gembala menyampaikan tentang kelemah lembutan. Nah, sore hari ini saya tidak secara spesifik diberikan satu buah roh, tetapi semuanya. Semuanya, tapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Saudara bakal tidak akan makan. Ya enggak cukup waktu. Ya secara global akan saya sampaikan. Nah, saudara, di dalam kekristenan itu kita mengenal istilah buah roh. Tetapi di luar kekristenan mereka tidak mengenal istilah ini. Ya. Di luar kekristenan tidak ada yang namanya buah roh. Meskipun di dalam kehidupan mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu mereka ada kasih juga. Ya. Ada sukacita juga. Ada yang di luar kekristenan itu mereka banyak kemurahan. Apa ya? Linda itu cerita, seringkali dia cerita bahwa saudaranya yang masih percaya dengan kepercayaan lain enggak boleh matiin nyamuk yang hinggap di badannya. Loh, kalau kita ya itu binatang mau diapain ya, apalagi itu merugikan ya, wajib untuk kita matiin. Siapa tahu itu adalah demam berdarah, betul. Ya, siapa tahu itu perlu dimatiin. Nah, saudara, mengapa kok itu ada yang namanya buah roh itu? Kita tahu bahwa Allah kita itu adalah roh adanya. Ya. Allah kita itu adalah roh adanya. Lah manusia diciptakan itu segambar dengan dia. Makanya di dalam manusia itu juga ada yang namanya roh. Roh, jiwa dan tubuh itu bagian kita. Ya. Tuhan Allah kita punya tubuh ketika Allah menjelma sebagai anak Allah, yaitu Yesus, baru ada wujud tubuhnya. Ya saudara, tapi kalau kita terus jadi ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya. Ya, roh tidak terlihat.
Nah, saudara, saya katakan tadi bahwa di luar kekristenan tidak ada yang namanya buah roh. Dan kita kenal itu sebenarnya ini semua adalah karakter ilahi. Yang setiap kita juga diberi, walaupun mereka tidak percaya kepada Kristus. Ada yang namanya kasih seperti tadi yang saya katakan, sukacitanya ya ada, damai sejahteranya ya ada, kesabarannya ya ada. Semuanya ada. Hanya saja setiap kita itu berbeda kadarnya. Ya, berbeda nilainya, berbeda prosentasenya. Ada yang setiap kita kasihnya itu besar. Tetapi kurang penguasaan diri. Ada yang demikian. Ya. Oh, ada sukacitanya besar. Tetapi kesabarannya kurang. Tadi suami saya cerita. Ketika dia jalankan operasi pasang ring itu, saudara, dia itu kan diambil darahnya lewat jarinya. Terus terang ya saudara, tangannya suami saya itu kasar. Tapi hatinya lembut. Kalau setiap saya yang ngomong kok mesti disuit-suit itu kenapa toh? Lah saudara, setiap kali misalnya aja nih mama saya itu ya, tangannya kan kasar. Kalau saya lagi pakai kaos yang wool, itu kalau diginikan kan ya jadi brodol semua. Saya bilang, kok jangan ngelus-elus, nanti rontok. Pada waktu dia dikerjakan itu, diambil oleh suster di sini. Dia bilang, susternya bilang, oh kamu ini buruh ya, tanganmu kok kasar. Ruth ya. So rude. Tapi suami saya enggak marah loh saudara. Saya tahu benar suami saya penguasaan dirinya besar. Ini enggak memuji. Dia enggak gampang tersinggung saudara. Orangnya loh lagi, sweet lagi. Penguasaannya diri besar. Saya kan sudah hidup bertahun-tahun sama dia ya. Jadi saya tahu dia penguasaannya diri besar. Dia jawab cuma ketawa aja. Oh enggak, aku barista. Cuma gitu aja. Saya izin dulu tadi sama dia. Saya jadikan contoh ya kok. Enggak apa-apa ya, kebetulan pas. Jadi setiap orang itu kadarnya beda-beda. Saya enggak sepenguasaan diri sebesar dia loh. Saya kadang-kadang gampang bet gitu. Tapi saya langsung kalau itu bet begitu saya langsung harus mulai turun. Ya. Setiap orang punya kadar masing-masing. Kalau Ko Fajar kan setiap kali dia ngomong kan kita ketawa ya. Lucu, dia lahir enggak nangis tapi ketawa. Itu sweet. Ya saudara, setiap kita berbeda. Nah saudara, saya enggak mau sampaikan itu, saya mau sampaikan tentang ini. Beberapa hal yang harus kita ketahui, ini penting ya. Saudara, ini mari kita tangkap firman. Supaya firman yang saudara dengar pada sore hari ini jadi rema untuk kita masing-masing. Beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, buah roh itu harus mengalami pertumbuhan. Enggak boleh tetap. Harus mengalami peningkatan. Ya. Yohanes pasal 5 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ini itu sudah sangat menjelaskan kepada kita bahwa buah roh yang ada pada kita itu harus mengalami pertumbuhan.
Dengan jelas dikatakan dalam ayat ini dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Intinya kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu semuanya harus bertumbuh. Semuanya harus mengalami perkembangan. Mengapa? Saya ingin sampaikan satu rahasia indah untuk kita. Kalau kita mengalami pertumbuhan buah roh ini, maka kita akan mengalami transformasi. Kalau buah roh bukan buah-buah ya, tapi buah roh. Kalau buah roh itu dalam hidup kita, kasihnya bertumbuh, sukacitanya bertumbuh, damai sejahteranya bertumbuh. Apalagi kesetiaannya bertumbuh, kebaikannya bertumbuh, sampai penguasaannya diri bertumbuh, kita akan mengalami transformasi. Kalau kita jadi orang percaya dari dulu, penguasaannya diri kurang, masih suka tersinggung, ya misalnya, gampang marah, orang akan menganggapnya kita sebagai barang antik loh saudara. Iya, karena perlu dijaga. Hati-hati loh ya, kalau ngomong sama orang ini gampang tersinggung. Ya, jadi jangan sampai, masa seneng toh kita ini dianggapnya sebagai, kalau bahasa Jawanya itu bolo pecah, gampang pecah, gampang retak, gampang krek. Ya, kita akan dijauhi orang saudara. Orang jadi tidak senang sama kita. Dan kita tidak akan mengalami transformasi. Tetapi kalau semuanya bertumbuh di dalam hidup kita ini, buah rohnya ini, maka orang akan senang dengan kita. Ya toh. Banyak teman itu puji Tuhan loh. Saya sangat bersyukur punya saudara-saudara sebagai saudara seiman. Dengan peristiwa yang kemarin dialami oleh suami saya itu, saya merasa tidak sendiri loh saudara. Ya, saya merasa tidak sendiri. Dokter ini kok yang ngomong sama pasien, oh ya dokter ya saudara. Dia mau ngomong apa ya terserah kan begitu. Jadi kemungkinan itu ada terjadi pembocoran kalau masuknya apa itu selang apa-apa itu namanya, sampai mungkin bagaimana itu bisa menimbulkan kebocoran. Lah walaupun itu sedang di dalam meja operasi, ya mungkin bisa kehandle, tapi kan ya kepikiran ya saudara ya. Tapi saya percaya kalau suami saya semuanya bisa berjalan dengan baik itu karena saudara mendoakan kami. Ya. Waktu sebelum suami saya itu jalani operasi itu, saya menyampaikan satu firman Tuhan di gereja yang mengundang saya itu tentang Alfa dan Omega. Saya menyampaikan bahwa kita punya Allah Alfa dan Omega, itu berarti yang awal dan yang akhir. Itu artinya segala sesuatu itu dihandle oleh Tuhan. Dalam wewenangnya Tuhan. Saya ingat khotbah yang saya sampaikan itu sendiri. Soalnya saya menyampaikan bahwa dulu itu saya berpikir bagaimana ya masa depan saya. Karena saya tidak bisa sendiri. Ya, saya itu menyampaikan begitu. Tapi ternyata Tuhan memberikan pasangan hidup. Dan ketika pasangan hidup mengalami begitu, saudara, saya lalu gitu ya rasanya. Aduh, gini nih loh Tuhan yang saya enggak seneng gitu ya. Saya di rumah harus tidur sendiri. Tidak pernah itu saudara, saya di Indonesia saja, Ibu Lili pergi ke luar negeri, 2 orang pemuda nemenin saya. Selalu saya panggil. Yang saya pikirkan itu kalau memang harus bermalam dan saya harus sendiri. Tapi Bapak Gembala menguatkan saya. Dan ketika itu saya langsung diberi hikmat sama Tuhan. Ikut komsel Zoom. Rupanya Bapak Gembala itu sebenarnya juga mau invite saya di situ, ngajak untuk masuk situ. Tapi gerakan Roh Allah lebih besar
besar juga di dalam saya. Akhirnya walaupun saya tidak dikontak dulu tapi saya masuk langsung. Di situ saya merasa banyak temennya karena komsel Zoom ternyata 2 jam. Tanpa makan soalnya. Kalau di tempat saya, suami saya sudah lapar. Soalnya kan dia pulang kerja ya saudara. Kalau ditanya, Kogan gimana? Enggak, sudah lapar. Linda terpaksa rada high speed begitu ya saudara. Ya, memang kalau ketemuan memang ya waktunya tidak sepanjang kalau Zoom kan begitu. Nah saudara, yang perlu kita ketahui bersama, yang pertama itu bahwa buah roh itu harus bertumbuh ya. Ayo kita bertumbuh bersama-sama untuk buah rohnya ya. Kasihnya bertambah, sukacitanya bertambah, damai sejahteranya bertambah, kebaikannya bertambah, kemurahannya bertambah, kesetiaannya bertambah, kelemah lembutannya bertambah, dan penguasaannya diri bertambah. Ya, itu tugas kita. Sekarang yang kedua saudara. Buah roh itu harus dijaga. Ya. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu mengapa harus dijaga. Supaya kadarnya tidak turun, nilainya tidak turun, kan begitu. Yang lain lagi yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah tanpa sadar kita itu buka celah saudara. Ya, buka celah melalui banyak peristiwa. Sehingga kadar dari buah roh kita itu bisa turun. Makanya buah roh itu harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, tetap melekat pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu ini sudah disinggung oleh Bapak Gembala. Yaitu melekat pada Tuhan, itu yang pertama Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Cara menjaga buah roh itu adalah kita tetap melekat pada pokok anggur, karena kita ini ranting-rantingnya Tuhan. Mengapa kita perlu melekat? Karena dia itu sumber dari buah roh itu. Kalau kita melekat pada sumbernya, maka otomatis itu akan gampang mengalir. Tetapi kalau kita tidak melekat, kita tidak bisa menghisap itu karakter ilahi masuk di dalam hidup kita. Jadi betapa pentingnya kita itu melekat pada Tuhan, saudara. Ya, betapa pentingnya kita itu melekat, selalu melekat dengan Tuhan, supaya kita bisa menyerap karakter ilahi. Lama-lama kita akan bisa segambar dengan Tuhan. Itu butuh kita itu melekat pada pokok anggur itu. Jadi jangan tidak melekat saudara. Tapi mari bersama-sama kita melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Saya tahu bahwa proses tentang kehidupan ini tidak semudah membalik tangan. Olehnya kita selalu diingatkan melalui firman Tuhan supaya kita itu bisa benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kan begitu ya saudara. Jadi ini pertama yang mesti kita ketahui, bahwa kita perlu melekat
pada pokok anggur, melekat pada Tuhan, terus melekat. Kalau kita lepas, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi alangkah baiknya kalau kita selalu melekat kepada Tuhan. Yang selanjutnya, harus selalu penuh Roh Kudus. Cara menjaganya itu supaya buah roh tidak turun kadarnya. Ini kalau Randy tahu nih ya, emas itu bagaimana supaya tidak turun ya. Kadar yang baik itu yang mana gitu ya. Karena dia toko emas, saudara. Ya, itu harus penuh dengan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus terjadi cuma satu kali. Baptisan Roh Kudus. Tetapi kepenuhan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus harus terjadi setiap hari. Penuh Roh Kudus, penuh, kata penuh dalam ayat ini, bahasa aslinya itu terus menerus, saudara. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu harus terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau saya bicara tentang kepenuhan Roh Kudus itu, saudara jangan pikir bahwa itu hanya bahasa roh. Oh, bahasa roh. Bahasa roh itu hanya salah satu tanda orang kepenuhan Roh Kudus. Ya, tanda-tanda yang lainnya itu adalah ditunjang dalam kehidupan, punya karakter ilahi, itu berarti penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bicaranya juga berbeda, tingkahnya juga berbeda, hidupnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Begitu ya, saudara. Nah, kita itu harus penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Jadi ini perlu. Saya tidak membahas tentang bahasa roh ya, saudara. Cuma kalau boleh saya singgung sedikit tentang bahasa roh itu. Saya tidak pernah menghakimi orang yang berbahasa roh. Baik dia ada di sini. Saya tidak mau menghakimi siapa kita. Barangkali memang dia lagi mau. Dan gerakan roh Tuhan begitu besar. Sehingga dia tidak bisa tahan diri sehingga dia berbahasa roh. Tapi memang alangkah baiknya kalau bahasa roh itu ada yang menafsirkan. Alangkah baiknya. Tapi itu butuh karunia tersendiri. Lah kalau kita tidak dikasih karunia membedakan roh, tidak usah menghakimi. Yang penting itu. Yang penting itu. Saya bahkan mau menganjurkan setiap hari minta supaya Tuhan kasih bahasa roh kepada saudara. Karena bahasa roh itu memberikan untuk menguatkan kita secara pribadi, saudara. Dikuatkan secara rohani. Itu perlu. Saya sih tidak mengalami itu secara sendiri. Jadi saya cuma dengar satu cerita ya. Ini yang cerita Bu Lili, mama saya. Temennya itu naik kendaraan umum. Indonesia kan cukup bahaya ya, saudara. Pada waktu itu, ini orang Katolik ini saudara. Tapi dia mengenal bahasa roh. Dia duduk di oplet itu, tiba-tiba segerombolan laki-laki berusaha duduk di sebelahnya dan berusaha pindah, lama-lama mepet, lama-lama mulai. Saudara tahu, dia langsung bahasa roh. Bahasa roh pokoknya ya, saya tidak mau menirukan bagaimana bahasa roh ya. Bla 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 misalnya ya, bla bla bla. Orang lihat malah takut, jadinya dikira orang gendeng. Jadi istilahnya tuh ada manfaatnya gitu loh. Ya saya percaya dia tidak pura-pura gendeng dengan bahasa roh. Itu mendukakan Tuhan namanya. Ya,
Tapi dia secara otomatis, pergi loh saudara, dilindungi oleh Tuhan. Jadi mending minta kekuatan, minta karunia bahasa roh ya. Sebenarnya kalau gereja dipenuhi dengan karunia ilahi, maju loh saudara. Setiap kali doa begitu ya, ada pernyataan roh. Itu alkitabiah loh, bukan sesat loh saudara. Ya, ada yang nubuat, itu alkitabiah loh, jangan menolak nubuatan loh ya saudara. Cuma mungkin enggak ada yang dikaruniai. Terus terang kalau di Indonesia dulu saya tajam. Sekarang mungkin zona nyaman membuat saya jadi kehilangan. Saya menyampaikan nubuatan dan nubuatan itu jadi loh saudara. Tidak sembarangan. Karunia mimpi, karunia penglihatan. Benar saudara. Pada waktu saya mau menikah itu Tuhan kasih penglihatan kepada saya. Bahwa dari gereja itu saya menuju ke arah Surabaya. Ternyata memang pernikahan saya yang saya tidak pernah berpikir. Ibu Lili itu menanyakan kepada saya, kamu mau pesta di mana? Beliau loh yang biayai saya. Dari 15 meja itu saudara. Makanya itu terkenang sekali saya ini sama beliau. Itu ternyata menuju ke Surabaya saudara. Ketika ponakan saya mau meninggal, Bu Lili itu berdoa keras untuk anak ini. Saya bilang, please jangan didoakan lagi karena saya sudah dapat penglihatan. Peti jenazah ada di dalam gereja. Jangan didoakan. Sampai akhirnya koma 3 bulan saudara. Karena dipertahankan, artinya karena Bu Lili prinsipnya begini. Kalau di bawah 20 tahun itu masih muda. Kalau bisa dipertahankan ya dipertahankan kan betul. Kalau sudah 80 tahun ya kalau mau jalan silakan. Sudah 70 tahun, usia manusia 70 kalau kuat 80 kan gitu toh. 70 tahun silakan kalau mau jalan. Gitu. Ya, tapi ya bukan berarti nanti kalau sudah orang tua kita di tempat kita lalu kita bilang, ayo silakan. Janganlah, kita masih perlu Tante Flora, kita masih perlu Tante Awan, kita masih perlu Tante Lina. Where is Tante Lina? Bolos Tante Lina. Besok saya diprotes kalau minggu. Hatin saya dengarkan online. Oh iya, that's good then. Jangan sampai enggak datang tapi enggak dengarkan online. Ya, saudara, ya akhirnya ponakan saya meninggal dan sebelum dimakamkan dibaringkan di gereja karena sesuatu peristiwa terjadi di dalam keluarga dari ipar saya ini, jadi tidak mau ditaruh di gereja. 3 bulan kemudian, dulu tajam sekarang sudah enggak rada tajam. Nah, itu bisa diminta saudara, karunia hikmat, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia bahasa roh, karunia nubuatan. Kan memang itu kita kejar untuk mendapatkannya. Ya. Tapi yang besar semuanya itu kita harus memiliki kasih, kan gitu ya. Kasih itu paling besar. Tetapi kalau gereja dipenuhi dengan orang-orang yang punya talent ini ya, talenta untuk menafsirkan bahasa roh dan lain sebagainya, itu gereja akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Makanya mintalah sama Tuhan. Ya, saudara. Ini sudah yang ketiga. Oke, yang ketiga ini saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Ini perlengkapan senjata Allah harus kita pakai setiap hari. Mengenakan ikat pinggang kebenaran, hidup di dalam kebenaran setiap hari. Jadi ikat pinggangnya kita. Ya saudara, setiap hari. Lalu baju sirah keadilan. Artinya keadilan, bersikap adil. Orang adil itu tidak memihak. Itu artinya adil. Tidak memihak. Oh karena ini kaya makanya aku bela. Itu namanya tidak adil. Oh kasihan loh miskin. Gak ada yang bela, aku bela Itu namanya tidak adil. Tapi yang adil itu tidak memihak. Berdiri yang baik sesuai dengan kebenaran. Ya, tentunya sesuai dengan kebenaran. Itu yang harus kita miliki setiap hari. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Dan berita keselamatan untuk jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Kadang-kadang memberitakan Injil itu memang tidak gampang. Ya toh, tidak gampang. Apalagi saya dengan bahasa Inggris yang tidak karuan ini saudara. Saya pernah konseling anak, bukan anak sih ya, pemuda customer saya. Namanya Chris, tinggi ganteng saudara. Ganteng. Dia senang sekali sama suami saya ini, sampai foto bareng dan lain sebagainya. Rupanya dia stres. Saya berusaha untuk menasehati dia dengan bahasa yang mefet sekali ya saudara ya. Sangat-sangat minim. Saya doakan, sorry Chris, aku gak bisa bahasa Inggris. Lah kalau ngomongnya begini ya bahasa Inggris. Maksud saya doanya bahasa Inggris, begitu saya gak bisa. Ya, I pray for you ya. Bukan ndak dayanya waktu itu. Ya. Kalau orang Indonesia kan kadang-kadang kita jadi kayak orang Singapura. Iya toh. Ya saudara, saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Setiap kali saya follow up dia, setiap kali dia datang. Gimana kabarmu? Oke. Tambah hari tambah oke, dan dia sudah mulai sudah lama dia sudah mulai kerja lagi. Ya saudara. Sebenarnya saya berusaha untuk bisa menyampaikan kabar sukacita itu. Tapi kebentur bahasanya saya ini yang tidak mengalami pertumbuhan. Saya salah berprinsip. I love you, I need your money. Itu cukup. Rupanya prinsip itu salah. Oke, ya saudara, kita itu harus lakukan ketopong keselamatan. Ketopong itu helmet ya, di kepala ini ada pikiran, perencanaan, itu kan ada di sini ya. Maka gunakan selalu ketopong ini, karena kita tadi saya katakan tanpa kita sadari bahwa kita itu gampang buka celah. Dan ini bisa masuk melalui ini, makanya kita mesti pakai ketopong keselamatan ini. Pedang roh yaitu firman Tuhan selalu di hati dan selalu ada di mulut kita. Ya, kalau orang melemahkan kita, oh enggak, dalam nama Yesus Linda selalu tangkis itu dengan firman Tuhan. Ya, sakit enggak, dalam nama Yesus kita sehat. Makanya dia kurus-kurus lincah begitu kalau berdampingan sama saya ini. Aduh, semua pada kurus, saya iri hati betul-betul loh. Semua berhasil kok saya enggak berhasil ya. Bagaimana ini? Ya, saudara, itu yang harus kita lakukan. Firman Tuhan itu selalu ada di hati dan mulut kita. Yang terakhir, seluruh perlengkapan senjata Allah itu adalah doa. Ya, doa itu harus ada selalu di dalam kehidupan kita.
supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Ya, gunakan terus ini. Mari kita selalu buat buah Roh Kudus bertumbuh di dalam kehidupan kita, dan mari kita jaga ya saudara, itu buah roh yang ada di dalam kehidupan kita ini dengan cara tetap melekat, harus selalu penuh dengan Roh Kudus, dan gunakan senantiasa perisai semuanya ini di dalam kehidupan kita. Oh, mestinya ada perisai iman ya tadi ya. Kok ya enggak ada ya di situ? Ada mestinya. Oke deh, cukup itu ya saudara.